Pemirsa, Anda masih bergabung bersama Prime Time Talk dengan topik diskusi kita malam ini, duel Rizal Rini. Tentunya dengan tanda petik ya pemirsa ya. Dan bersama saya di studio masih ada dua pakar komunikasi, yaitu Dr. Niko Haryanto dan juga Dr. Emru Sihombing. Masing-masing sudah mengulas terkait dengan tema kita. Dan di gedung DPR MPR sudah bergabung sejak tadi, yaitu Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI. Baik, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, kalau misalnya seorang Presiden Republik Indonesia punya kebijakan dan tidak dijalankan oleh menteri, gampang saja ganti menterinya. Tapi kan tidak mungkin juga sebentar-sebentar reshuffle, sebentar-sebentar reshuffle. Mungkinkah menurut Anda strategi Presiden Joko Widodo itu sengaja memasang beberapa orang yang dianggap sebagai orang yang tidak punya takut, ya, berani gitu, termasuk Menko Rizal Ramli? Tadi juga saya sampaikan, kalau sampai mempunyai pikiran ini adalah terlalu naif. Tetapi sepanjang komunikasi kita dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi selalu ingin menguatkan komunikasi ini melalui juga tidak langsung kepada kementerian yang terkait, melalui juga menteri koordinator. Sehingga menurut saya bahwa memang menteri koordinator ini juga diberikan kekuatan untuk melaksanakan koordinasi di dalam kementeriannya. Sebenarnya komunikasi ini kan tidak begitu menyulitkan. Seandainya merasa bahwa Menteri BUMN ini tidak di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman, kan gampang saja. Tinggal Menteri Koordinator Kemaritiman berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian, dipanggil seluruh daripada kementerian yang ada, kan tuntas itu sebenarnya. Sehingga memang bentuk-bentuk komunikasi ini komunikasi yang sangat egosentris, selalu memikirkan diri sendiri, sehingga ini betul-betul harus dihilangkan. Ya, Pak Agus, berkali-kali Anda menyebutkan ini soal egosentris, tidak ada koordinasi. Anda yakin benar bahwa ini merupakan bagian dari dua hal yang Anda sebutkan? Apakah tidak ada mungkin yang Anda lihat bahwa ini merupakan salah satu strategi untuk memunculkan sebuah kasus sehingga nanti butuh langkah persoalan, langkah penyelesaian maksud saya? Sekarang kita ketahui, tadi menujunya kan mau reshuffle. Reshuffle ini kan hak prerogatif daripada presiden. Anytime, kapan saja mau di reshuffle nggak ada masalah. Cuma kalau kita berpikiran seperti itu, sekali lagi bahwa ini terlalu naif. Sehingga saya tidak mempunyai kecurigaan ataupun ya pikiran yang aneh-aneh lah. Tentunya kita memikirkan bagaimana ini bisa selesai. Bisa selesainya yang pertama kali tentunya harus ditarik kepada Pak Jokowi dan diselesaikan, diberikan arahan, diberikan keputusan di situ. Siapa yang harus dipergunakan, koordinasi seperti apa yang harus dilaksanakan. Yang kedua bisa saja dengan memberikan kekuatan kepada menteri koordinator masing-masing. Sehingga koordinasi antara menteri perekonomian dan menteri kemaritiman bersama dengan jajaran kementerian yang ada di bawahnya harus dilaksanakan. Tentunya bentuk-bentuk komunikasi ini juga bentuk-bentuk komunikasi yang juga membawa solusi. Sehingga kita tidak berpikir yang negatif bahwa ini seolah-olah dibikin. Menurut saya sih kalau dibikin ya buat apa? Seolah-olah kan kalau bahasa Jawanya legan golek momongan gitu. Wong kenapa nggak bisa diselesaikan dengan cara lain, kok diselesaikan dengan cara lain? Kalau memang intinya mau mengganti menteri, mudah saja. Ganti aja ya. Itu anytime, nggak ada masalah. Atau mungkin Pak Gus, ini DPR perlu ngundang para menteri untuk diajarin komunikasi. Kami tentunya nggak boleh seperti itu. Kenapa Pak? Karena DPR-nya juga belum paham komunikasi politik ya Pak ya? Bukan seperti itu. Kita kan nggak boleh menggurui satu sama lain. Maksud saya mau menggurui masalah media kan juga nggak benar. Jadi kita tentunya harus menghormati profesi kita masing-masing, menghormati tugas kita masing-masing. Manakala terjadi suatu perselisihan di dalam kondisi seperti ini, kalau menurut saya sebenarnya di dalam koordinasi itu pasti ada tingkatan. Ya kalau di dalam pegawai negeri, saya pernah jadi pegawai negeri, jadi mulai dari kepala bagian, kemudian direktur, kemudian dirjen. Kalau menurut saya, menteri koordinator itu juga mengkoordinasi kementerian di bawahnya. Menurut saya, ini bisa saja satu level di atas kementerian. Kan mudah saja, tinggal berkoordinasi dengan menteri koordinator yang lain, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Ini kan tentunya tidak dilarang dan sesuatu yang sah-sah saja dan sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik.
Baik, Pak Agus, sebentar kita break sejenak karena sudah ada telepon yang masuk ini dari pemirsa kita. Di ujung telepon sudah bergabung Pak Guntur dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam, Berita Satu. Berita Satu, dengan Doni di studio. Pak Guntur ada pertanyaan atau komentar? Silakan Pak. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Agus, Mas Niko, Pak Emrus. Malam, Pak. Ya, saya ingin berkomentar agak menyayangkan ya. Artinya mungkin seperti tadi dijelaskan Pak Agus Hermanto, mungkin kemudian Pak Emrus juga secara substansial memang tidak salah mungkin ya Pak Rizal mengomentari terkait strategi bisnis Garuda ya, soal rencana pembatalan itu. Tetapi ketika itu kemudian dimaknai interlap atau offside gitu ya dengan kewenangan kementerian lain dan itu terbuka di depan publik dan langsung mendapat respon dari menteri yang mungkin lebih bersangkutan, dalam hal ini Rini Sumarno ya, Menteri BUMN, kan saya sih melihatnya kurang elok aja gitu loh. Ini sesama menteri, apalagi yang satu baru di reshuffle, walaupun kita tahu track record Pak Rizal Ramli juga merupakan menteri yang cukup senior ya, beberapa kali menjadi menteri. Itu saja sangat disayangkan karena baru aja awal udah kelihatan tidak sinergi gitu loh. Bagaimana ke depannya? Itu saja mungkin dari saya. Baik, Pak Guntur terima kasih atas statementnya. Pak Guntur dari Bandung. Terima kasih. Bersama kami. Baik, pemirsa silakan Anda bisa berpartisipasi melalui jalur interaktif kami yang nomor dan jalurnya tertayang di layar televisi Anda saat ini. Pak Niko, bagaimana komentarnya? Ya, saya kira memang tepat sekali observasi dari Pak Guntur tadi bahwa sebenarnya muatan politik dari statement seperti Pak Rizal kemarin itu sangat terasa sekali, sangat kental. Karena dari sekian banyak masalah, kenapa urusan Garuda itu yang dijadikan statement pertama? Ya, karena ada pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi kan tentunya saya kira banyak juga. Mungkin juga pernah naik kereta, naik kapal, ya kan, pernah juga mungkin makan ikan nggak enak dan seterusnya. Nah, saya kira itu pasti ada yang membisikkan supaya Pak Rizal Ramli ini membawa isu ini ke presiden dulu. Siapa ini kan, yang bisikin kira-kira? Saya kira tidak tahu. Karena kalau misalnya ini merupakan kebijakan yang tidak tepat, mestinya teman-temannya Pak Agus Hermanto yang harusnya mengutarakan pertama kali. Karena teman-temannya Pak Agus Hermanto yang di DPR itu kan harusnya yang memelototi anggaran. Termasuk anggaran dari negara yang menjadi penyertaan modal negara, PMN ke BUMN ini akan dipakai apa saja. Kalau memang di awal sudah disebutkan untuk dipakai beli pesawat dan kemudian itu dianggap merugikan, pastinya kan DPR yang pertama kali dong yang akan memprotes, bahkan meminta ini dihentikan gitu kan. Tapi kenapa ketika statement Pak Rizal itu justru kan itu disampaikan sebelum dilantik. Beliau menyampaikan kepada Pak Presiden, ya kan, supaya ini diperhatikan. Gitu. Ya, ini pertanyaannya tentu. Ya ini kalau jadi dilantik, kalau nggak jadi gimana ya? Exactly, itu kan makanya pertanyaannya. Nah, saya kira disitulah yang kemudian membuat statement tersebut tidak berdiri sendiri, tidak semata-mata statement yang sifatnya untuk memberikan koreksi atau untuk memberikan masukan. Karena kalau memang kebijakan itu salah, saya kira Pak Darmin Nasution pun sebagai Menko Perekonomian pasti juga sudah langsung tahu, oh ini nggak benar nih. Dengan pembiayaan sekian, uang sekian dan seterusnya, ini mengancam neraca Indonesia, mengancam ekonomi dan seterusnya. Pasti dia akan bisa langsung harusnya yang merasa lebih tergelitik ya Pak Darmin dong ya. Iya. Itu kan di bawah saya gitu kan. Dan saya kira juga Pak Darmin itu pasti tahu lah, paham lah urusan mengelola ekonomi tersebut, termasuk juga apakah penggunaan sumber daya budget negara segitu gede atau mungkin Pak Darmin segitu gede itu proper nggak sekarang ini. Atau mungkin Pak Darmin lebih paham daripada Bu Rini untuk cara menanggapi statementnya Pak Rizal. Nggak usah dikomentari dulu. Sebelum ke Pak Emrus, saya akan membuka penelpon kembali. Sudah bergabung bersama kita Pak Harkin dari Kelapa Gading, Jakarta. Pak Harkin, selamat malam. Selamat malam Pak Harkin. Pak Harkin sudah tersambung bersama kami di Berita Satu dari Kelapa Gading. Selamat malam Pak Harkin. Ya, sayang sekali terputus. Nah, saya ke Pak Agus dulu ya, Pak Emrus ya. Pak Agus, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Menko, Menteri, agar ada upaya perbaikan gaya pola komunikasi politik sebelum harus dibuat undang-undang khusus ngajarin para menteri berkomunikasi? Saya rasa untuk membuat undang-undang khusus secara berkomunikasi rasanya tidak perlu, apalagi khusus untuk menteri. Ya, tapi yang jelas ini hal yang harus dilakukan Pak Jokowi karena menurut saya ini adalah isu yang sangat berbahaya, sangat penting, bahkan lebih bisa memperlambat daripada kebangkitan ekonomi. Karena kita sekarang ekonomi kita sedang terpuruk, makin dikasih kayak beban kayak gini makin anjlok lah tentunya. Kedua,
Menko ini dan Menteri ini tentunya harus diselesaikan. Bisa saja dipanggil di dua-duanya, diberikan pengarahan, diberikan direction, dan juga diberikan keputusan setelah kebijakan mana yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu, bisa saja yang kedua kali, dengan memberikan penguatan seperti struktural. Kalau Menko itu kan mempunyai penguatan yang lebih daripada kementerian yang ada. Bisa saja ini diselesaikan bersama dengan Menko yang terkait, dengan Pak Darmin, kemudian bersama juga dengan Pak Rizal Ramli, juga bersama dengan Bu Rini, serta juga kementerian lain yang terkait di dalamnya. Karena kan ini Garuda juga bukan hanya Menteri BUMN saja, ada Menteri Perhubungan dan yang lain-lain. Ini diselesaikan secara tuntas, kebijakan apa yang harus diambil dan direction apa yang harus dilaksanakan, ini tetap harus ada. Kalau seperti ini dilaksanakan, sekali lagi, kita penurunan ekonomi akan terus terjadi dan cita-cita kita semuanya pasti akan kalang kabut dan akan kabur makin dari pada cita-cita kita seluruhnya. Baik, Pak Agus, terakhir Pak Agus, saya mau minta komentar Anda. Kira-kira goro-goro atau rame antara Menko dengan Menteri Rini ini bermuara di mana? Akankah mungkin bermuara hengkangnya salah seorang menteri dari kabinet? Prediksi Anda? Sekali lagi tadi yang namanya reshuffle adalah hak prerogatif dari presiden. Mau diganti, mau yang mana, apakah yang mengganti itu lebih cakap dan tidak, itu adalah urusan daripada presiden. Kita ketahui Pak Indroyono, bagaimana kurang hebatnya Pak Indroyono itu. Dia adalah seorang dulu pada saat mulai dari S1, S2 sampai S3 termuda yang bisa diraih, bahkan profesor, dia termuda, dia sampai menjadi salah satu direktur di FAO. FAO mempunyai paspor yang nggak usah kemana, keluar negeri nggak usah ngurus visa, suatu yang spesial, jarang dimiliki orang Indonesia. Anak menteri itu lagi ya dulu ya. Nah, tapi sekarang sekali lagi, ini memang karena kebijakan Pak Jokowi memang diganti, ini kita harus menghormati seluruhnya. Sehingga ini apa yang ada adalah keputusan Pak Jokowi, adalah keputusan yang final. Adapun kementerian yang lain tentunya juga harus mengikuti arahan-arahan apa yang ditetapkan dari kebijakan Pak Jokowi. Karena memang harus ada arahan, direction, dan juga keputusan yang ada di sana. Baik. Pak Agus Hermanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Agus, selamat malam. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI. Masih bersama Pak Niko dan Pak Emrus. Pak Niko, kira-kira prediksi Anda, maksud saya Pak Emrus dulu ya, bermuara di mana ini nanti hasil rame-rame di media antara dua menteri ini? Saya pikir muaranya ada pada Pak Joko Widodo, artinya mempertemukan dua orang ini. Masa sehingga presiden lagi? Oh iya harus, karena kedua hal ini kan bawaan presiden. Artinya bahwa secara struktural memang Menteri BUMN tidak bertanggung jawab dengan Menko, tetapi dia bertanggung jawab kepada presiden. Tetapi Menko dalam konteks pelaksanaan tugas. Jadi bagaimanapun penyelesaian ini harus diselesaikan oleh presiden karena memang keduanya di bawah presiden. Pak Emrus, kan presiden mengangkat Menko dan menteri untuk biar presiden nggak terlalu pusing urusan teknis gitu kan. Lah ini kok malah harus mendamaikan para menteri, itu kan tambah pusing lagi. Itulah idealnya. Maka saya katakan di awal tadi, Rini harusnya menemui Menko Rizal Ramli. Kenapa menyampaikan statement seperti itu? Kalau memang Rini mempunyai maksud baik, atau katakanlah idenya itu baik sekali, saya pikir kalaupun ada kritik, jangankan dari Rizal Ramli, dari tukang becak pun harus dia terima. Artinya bahwa pembelian pesawat itu ada apa sih? Kan misalnya, apa argumentasi Rizal Ramli, sehingga bisa didengar, tidak serta-merta langsung mengatakan ini jangan diintervensi. Seolah-olah ini seperti yang dikatakan tadi, ego sektoral, Rini menganggap bahwa Kementerian BUMN itu milik dia, nggak boleh. Itu milik kita bersama, milik negara, milik Rizal Ramli, semua orang bisa berpendapat demikian. Nah, kemudian ada sedikit saya tanggapi dengan pandangan Bang Niko tadi bahwa dikatakan bahwa ada pembisik, begitu ya, yakin betul. Bukan Anda yang bisikin kan? Bukan. Tetapi saya justru tidak yakin bahwa seorang tokoh Rizal Ramli sebagai alat yang dibisikkan sehingga dia menyampaikan. Saya pikir bukanlah tipikal daripada Rizal Ramli sebagai suatu tokoh. Dia punya ideologi, dia punya idealisme. Saya kira track recordnya selama ini kita lihat bahwa dia orang yang tidak bisa diintervensi kok. Nah, oleh karena itu benar-benar menurut pandangan saya sebagai seorang dokter, sebagai bidang yang dikuasai,
sebagai seorang pakar kita di hal tertentu bisa keluar spontanitas, bisa atas analisa sehingga dia mengemukakan pandangan itu karena keilmuan dia saya kira sangat mumpuni. Kemudian saya kira analisanya sangat kuat sekali. Tinggal bagaimana apakah analisa itu bisa kita perdebatkan. Misalnya saya baca di media, dia katakan bahwa pesawat itu hanya bisa dipakai untuk ke Amerika dan ke Eropa dengan tingkat tiket sekitar 30%. Belum tentu argumentasinya itu benar, tapi argumentasinya yang kita perdebatkan. Harusnya Rini datang, mari. Bukan soal Rizalnya ya? Iya, artinya idenya yang diperdebatkan put on the table, sehingga buka-bukaan saja. Ini menarik, kita kunci di situ. Closing statement, Pak Niko. Ya, saya kira muaranya pasti nanti harus ada upaya rekonsolidasi di kabinet, karena ternyata reshuffle itu belum menjawab upaya untuk mengkonsolidasikan kabinet. Yang kedua, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kabinet sekarang ini masih bukan suatu kabinet dream team. Jadi masih perlu pembenahan ke depan. Mungkin pembenahannya apakah kemudian harus diganti orang atau harus kemudian diperkuat koordinasinya, harus diperkuat supervisinya, saya kira itu presiden yang paling tahu. Tapi kita tahu bahwa memang ada beberapa menteri yang sampai hari ini performanya, kinerja itu masih buruk, masih mengganggu juga kinerja menteri-menteri yang lain, bahkan kadang membuat statement atau keputusan yang kadang berganti-ganti. Saya kira hal yang seperti itu yang harus nantinya tidak ada lagi. Yang kedua, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kabinet ini itu harusnya bekerja untuk mewujudkan visi presiden. Jadi tidak boleh lagi ada masing-masing punya pendapat pribadi yang kemudian dipakai untuk menjadi alat penekan. Menjadi alat penekan. Sekali lagi, urusan negara ini terlalu banyak sekali. Jadi jangan kemudian tahu-tahu, loh ini ada apa? Kenapa hanya masalah ini yang dipersoalkan sekarang? Bukan masalah yang seperti ini atau yang masalah yang lain, Karena sekarang ini apa sih relevansinya pembelian Garuda ini? Kenapa nggak ngomong tentang kekeringan? Kenapa nggak bicara tentang masalah kelangkaan bahan bakar? Kenapa tidak bicara mengenai masalah buruknya infrastruktur perjalanan dan seterusnya? Ini singkat saja, 1 detik ini. Kalau ini ring tinju pertarungan seperti judul duel Rizal Rini, siapa menang? Yang menang saya kira rakyat kita pada akhirnya, karena dua-duanya kelihatan buruk. Dua-duanya kelihatan buruk sekarang ini. Yang satu ekspansif, intervensionis, yang satunya reaktif. Tapi saya pikir bukan soal kalah menang. 2 detik. Bukan soal kalah menang, tapi biar kalah mereka berdua duduk bersama Pak Presiden bertiga menyelesaikan itu lebih secara internal. Baik, Pak Emrus Siombing terima kasih bersama kami, Pak Niko Arianto terima kasih. Sampai berjumpa lagi.